Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video bagian pertama tentang konseptualisasi demokrasi, kita sudah membahas mengenai debat panas antara pendekatan demokrasi substansial versus pendekatan demokrasi prosedural yang kemudian berusaha ditengahi oleh apa yang hari ini disebut sebagai demokrasi liberal. Tetapi bicara tentang demokrasi, tidaklah cukup bahwa suatu negara disebut sebagai negara demokratis ketika negara itu menyebut dirinya mengadopsi sistem politik atau sistem pemerintahan demokrasi. Tetapi bicara tentang demokrasi dewasa ini, bicara tentang kadar atau kualitas demokrasi di negara itu. Bicara tentang demokrasi, bicara tentang bagaimana demokrasi dimanifestasikan dalam kehidupan. Bicara tentang demokrasi, bicara tentang bagaimana indikator-indikator demokrasi diimplementasikan oleh pemerintah di suatu negara. Karena itu bicara tentang demokrasi, bicara tentang kualitas atau kadar. Ketika kita bicara tentang kualitas atau bicara tentang kadar, maka perlu ada ukuran yang dapat digunakan sebagai standar untuk menyebut suatu negara demokratis atau tidak, atau untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi demokrasi di suatu negara. Nah, karena itu ada upaya untuk mencoba mengukur derajat atau kadar demokratis atau tidaknya suatu negara di dunia ini. Nah, upaya untuk mengukur itu dilakukan oleh organisasi internasional yang kita kenal dengan nama Freedom House. Freedom House setiap tahun merilis tentang indeks demokrasi negara-negara di dunia dalam bentuk laporan yang diberi judul Freedom in the World. Setiap tahun, sejak tahun 1973, Freedom House secara konsisten melakukan survei, melakukan analisis terhadap bagaimana implementasi indikator-indikator demokrasi di suatu negara secara global di seluruh dunia, lalu kemudian merilis indeks atau skor dari implementasi indikator-indikator demokrasi itu. Nah, laporan Freedom House itu atau Freedom in the World itu teman-teman bisa lihat di website Freedom House. Setiap tahun teman-teman bisa melihat bagaimana perkembangan demokrasi di dunia dilihat dari hasil atau skor dari indikator-indikator demokrasi di setiap negara. Nah, Freedom House berusaha untuk mengukur atau menilai demokratis atau tidaknya suatu negara dari dua indikator utama. Ada dua indikator utama yang dijadikan sebagai basis ukuran dari Freedom House. Yang pertama adalah political right, yang berkaitan dengan dimensi competition and participation yang kita bahas pada video sebelumnya, yang dikatakan oleh Robert Dahl bahwa demokrasi itu mencerminkan adanya kompetisi dan partisipasi rakyat, atau Freedom House menyebut itu sebagai political right, disingkat PR. Dan dimensi yang kedua yang menjadi ukuran dari Freedom House adalah civil liberties, kebebasan sipil, atau dalam laporan Freedom House disingkat CL.
Nah, dua indikator utama ini, dua kategorisasi besar ini kemudian dirinci lagi menjadi 7 kategori. Untuk political right ada 3 kategori lagi. Untuk civil liberties ada 4 kategori lagi. Nah, 3 kategori dari indikator utama political right itu adalah terkait dengan electoral process, bagaimana proses pemilu di suatu negara. Yang kedua berkaitan dengan political pluralism and participation, bagaimana partisipasi rakyat dalam politik dan bagaimana pluralisme politik, bagaimana keragaman dan keberagaman kehidupan politik di suatu negara. Dan yang ketiga adalah function of government, bagaimana pemerintah itu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik untuk kemudian mengukur sejauh mana nilai-nilai demokrasi terimplementasikan secara komprehensif oleh suatu negara. Adapun indikator utama dari civil liberty kemudian melahirkan kategorisasi lagi, ada 4, yaitu berkaitan dengan freedom of expression and belief, bagaimana kebebasan rakyat untuk mengekspresikan atau mengartikulasikan kepentingannya, bagaimana jaminan terhadap kebebasan rakyat menganut kepercayaan dan pandangan-pandangan tertentu, bagaimana pemerintah memberikan ruang bagi rakyat untuk secara bebas menyampaikan pandangannya. Kemudian yang kelima berkaitan dengan associational and organizational right, hak yang berkaitan dengan berasosiasi ataupun berorganisasi, kebebasan partai politik, kemudian kebebasan civil society berkaitan dengan bagaimana rakyat mengorganisasikan diri atau bergabung dalam asosiasi, dan lain seterusnya. Yang keenam tentang rule of law, bagaimana hukum ditegakkan dan diimplementasikan di negara itu. Dan yang ketujuh adalah personal autonomy and individual right, bagaimana otonomi personal setiap warga negara dan bagaimana hak-hak individu berusaha dijamin oleh pemerintah. Nah, dari 7 kategori ini, 3 kategori dari indikator utama yang disebut dengan political right dan 4 kategori dari indikator utama yang disebut dengan civil liberty itu kemudian pecah lagi menjadi 25 item-item indikator atau sub-indikator. Nah, dari 25 indikator yang kecil-kecil lagi itu, kemudian setiap indikator punya skala 0 sampai 4. Punya skala 0 sampai 4 untuk kemudian mengukur bagaimana implementasinya di suatu negara. Semakin besar, jadi semakin besar dari skala 0 sampai 4 itu semakin besar, maka indeks demokrasi di negara itu semakin baik. Misalnya dari 25 indikator, semuanya dapat poin 4, maka total akhirnya adalah 100. Begitu pula sebaliknya, dari 25 indikator misalnya, kemudian setiap indikator 1 poinnya, maka hanya 25 poin, atau oleh Freedom House disebut sebagai agregat skor agregat di suatu negara. Nah, dari kemudian 25 indikator-indikator yang kecil atau item-item yang kecil itu kemudian dengan berdasarkan agregat skor yang diperoleh setiap negara, semakin besar agregat skornya, semakin mendekati agregat skor dari suatu negara, maka demokrasi di suatu negara itu semakin baik. Begitu pula sebaliknya. Freedom House kemudian mengkategorikan negara-negara di dunia ini dalam 3 kategori. Ada yang disebut dengan negara-negara free, negara-negara yang
indeks demokrasinya, implementasi dari indikator-indikator yang ada itu cukup baik, agregat skornya tinggi. Yang kedua ada partly free yang tengah-tengah, indikator agregat skornya antara 50 sampai 70. Yang free tadi 70 ke atas sampai 100. Lalu kategori yang ketiga adalah not free, negara-negara yang agregat skornya atau yang implementasi indikator-indikator demokrasi yang ada itu 50 ke bawah. Yang disebut dengan not free. Dari 3 kategori itu, kemudian dari 195 negara yang disurvei oleh Freedom House, di mana 195 negara di dunia ini itu dihuni oleh 7,7 miliar orang, hasil dari Freedom House untuk tahun 2020, ini Freedom in the World 2020, tetapi surveinya dilakukan 2019. Jadi rilisnya tahun 2020, tetapi proses pengumpulan datanya itu sepanjang tahun 2019 menghasilkan bahwa ada 83 negara di dunia ini, atau 43% dari 195 adalah negara yang masuk kategori free, bebas. Di mana dari 83 negara itu dihuni oleh 2,9 miliar orang atau 39% penduduk dunia. Lalu ada 63 negara atau sekitar 32% dari 195 negara yang masuk kategori partly free, di mana 1,8 miliar orang atau sekitar 25% penduduk dunia hidup di 63 negara itu. Sementara ada 49% atau sekitar 25% dari 25 dari 195 negara, maksud saya tadi 49 negara ya, 49 negara atau 25%, itu adalah masuk dalam kategori not free, di mana hidup di dalamnya 2,6 miliar orang atau 36% penduduk dunia. Nah, di mana posisi Indonesia? Ternyata Freedom House merilis bahwa posisi Indonesia itu partly free. Posisi Indonesia partly free. Nah, teman-teman bisa melihat secara rinci per negara itu poin-poin setiap negara di laporan Freedom House yang bisa di-download secara bebas di website dari freedomhouse.org. Nah, ini kira-kira penyebaran negara-negara di dunia, demokratis atau tidaknya suatu negara di dunia dari indikator yang dilakukan oleh Freedom House dalam Freedom in the World tahun 2020, di mana wilayah Eropa bagian barat itu sebagian besar atau bahkan semua ini warna hijau yang menunjukkan free. Hanya 3 negara di wilayah bagian ini yang not free. Ini benua Amerika, ada 1 negara di benua Amerika yang not free, sisanya sebagian besar free, dan sebagian kecil partly free. Sementara di bagian sini, ini Rusia not free, Cina misalnya not free, kemudian sebagian besar negara-negara Afrika not free. Indonesia, kita lihat Indonesia warna kuning partly free, sementara Australia masuk kategori free. Nah, penjelasan dari setiap ini, kemudian kenapa Indonesia partly free, berapa skornya dan seterusnya, teman-teman bisa lihat sendiri di laporan Freedom House yang bisa di-download ya. Nah, kemudian untuk Freedom in the World tahun 2020 ini, Freedom House berusaha untuk menunjukkan bagaimana fluktuasi jumlah negara-negara di dunia berdasarkan kategori free, partly free, dan
not free, sekaligus menunjukkan bahwa demokrasi itu tidak berjalan dalam garis kontinum yang lurus, tetapi fluktuatif. Bicara tentang kualitas atau bicara tentang kadar demokrasi di dunia, itu bicara tentang sesuatu yang fleksibel, karena setiap tahun bisa jadi terjadi perubahan kebijakan di setiap negara, atau kemudian terjadi pergantian rezim yang menyebabkan terjadinya perubahan bagaimana nilai-nilai atau indikator demokrasi itu diimplementasikan. Misalnya tahun 1989 itu ada 36% negara yang masuk kategori free, sisanya 37% yang not free, sementara 26% yang partly free. Lalu kemudian 10 tahun kemudian angka yang free naik menjadi 44% dan yang not free berkurang, tersisa 24%. Kemudian 10 tahun berikutnya, tahun 2009, angka yang free sangat tinggi, mencapai 45%, kemudian 24% yang not free, lalu kemudian 10 tahun berikutnya, tahun 2019, terjadi penurunan yang free, dan kemudian terjadi peningkatan pada bagian partly free dan not free, menunjukkan bahwa perjalanan demokrasi atau bagaimana demokrasi diimplementasikan di dunia itu sangat fluktuatif, versi Freedom House. Nah, gambar ini menunjukkan dari tahun 2005 sampai 2014, 14 tahun bagaimana naik turunnya jumlah negara-negara, naik turunnya indeks demokrasi negara-negara di dunia, skor negara-negara di dunia. Misalnya pada tahun 2005 itu ada 83 negara yang skornya, rating atau agregat skornya itu naik, sementara ada 52 negara yang kemudian rating atau skornya turun dibanding tahun sebelumnya. Begitu pula misalnya tahun 2007 ada 43 negara yang skornya naik dibanding tahun 2006, dibanding data pada tahun 2006, dan ada 59 yang kemudian skornya turun. Sampai pada tahun 2019 misalnya ada 37 negara yang skornya naik dibanding tahun sebelumnya, sementara 64 negara yang turun. Dari sini kita bisa melihat misalnya pada tahun-tahun di sini itu lebih banyak yang turun. Lebih banyak negara-negara yang mengalami penurunan skor implementasi demokrasi berdasarkan indikator-indikator yang ada tadi dibanding yang naik. Sekali lagi menunjukkan betapa implementasi nilai-nilai demokrasi di dunia ini sangat fleksibel. Nah, kemudian gambar ini untuk dalam kurun waktu selama 14 tahun, misalnya menunjukkan penurunan kualitas demokrasi di beberapa negara, dari 41 negara yang misalnya dari 41 negara yang indeks demokrasinya turun, 25 diantaranya adalah negara-negara ini yang menunjukkan penurunan secara konsisten dari tahun ke tahun. Misalnya ada Amerika, Inggris, Australia, ada Israel, ada Jerman, ada Belgia, ada Italia, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa lihat lebih lanjut tentang penjelasan ini di laporan Freedom House. Nah, kemudian selain itu, Freedom House juga merilis Worst of the Worst, negara yang
indikator demokrasinya sangat mengkhawatirkan di dunia ini. Bahwa dari kategori not free itu ada negara yang terbawah ratingnya, terbawah skornya yang sangat mengkhawatirkan bagaimana kebebasan di negara itu. Ini berurut, ada 10 besar negara yang paling mengkhawatirkan berkaitan dengan political right dan civil liberty-nya. Yang pertama Syria. Suriah itu 0. Artinya dari semua indikator yang ada, itu nilainya Suriah itu 0. Tidak ada sama sekali nilai-nilai demokrasi yang terimplementasi di sana, atau indikator demokrasi yang terimplementasi di sana. Dan Syria ini sudah menjadi juara bertahan selama beberapa tahun, menjadi negara yang paling mengkhawatirkan indeks kebebasannya. Seingat saya sejak tahun 2012 atau 2013. Karena kita pahami bahwa Suriah memang sedang bergejolak di sana, ada konstelasi politik yang begitu kompleks yang mengakibatkan kemudian Suriah dilanda perang saudara dan berbagai persoalan-persoalan lainnya. Setelah Suriah ada Eritrea, kemudian Sudan Selatan, Turkmenistan, Korea Utara, Ekuatorial Guinea, Saudi Arabia, Somalia, Libya, dan Tajikistan. Nah, untuk nomor 2 ke bawah ini itu tiap tahun berubah-ubah. Misalnya Eritrea tahun 2019 itu Eritrea nomor 3 ya. Di sini posisi ketiga, Sudan Selatan yang posisi kedua. Tapi kemudian berbalik, meskipun poinnya sama, ini ada 22, tetapi di belakangnya ini ada koma-komanya gitu. Sehingga kemudian posisi Eritrea nomor 2. Nah, penjelasan tentang ini teman-teman sekali lagi bisa lihat di laporan Freedom in the World tahun 2020 yang dirilis oleh Freedom House. Nah, apa yang dilakukan oleh Freedom House yang setiap tahun secara konsisten dari tahun 1973 berusaha untuk mengukur kualitas atau kadar demokrasi di suatu negara, setidaknya kemudian menjadi pedoman atau menjadi pegangan oleh berbagai pihak di dunia ini untuk melihat bagaimana implementasi nilai-nilai demokrasi di suatu negara. Meskipun apa yang dilakukan oleh Freedom House ini tidak terlepas dari kritik. Gitu. Ada yang mengkritik juga bahwa apa sih ini Freedom House? Ini Freedom House jangan-jangan apa atau sejauh mana apa yang data yang dikeluarkan oleh Freedom House ini bisa dipercaya gitu, karena faktanya donatur dari Freedom House adalah banyak dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat itu, sehingga ada keraguan bahwa apa yang dilakukan oleh Freedom House ini sebenarnya syarat dengan kepentingan negara-negara barat, negara-negara maju untuk mengatakan bahwa demokrasi di dunia ini adalah sebuah sistem politik yang paling baik, sehingga negara-negara harus bergerak ke arah sana gitu. Ya, ada kritik terhadap itu bahwa ini tidak lepas dari kepentingan berbagai pihak gitu, apa yang dilakukan oleh Freedom House. Tetapi itu kemudian dijawab bahwa ya sudah, kalau kamu tidak percaya dengan apa yang kami rilis, kalau kamu tidak percaya dengan apa yang dirilis oleh Freedom House setiap tahun, ya sudah, silakan Anda buat sendiri, silakan Anda lakukan survei sendiri, silakan Anda lakukan penelitian sendiri di seluruh dunia untuk kemudian mengcounter data yang kami peroleh. Nah, tetapi faktanya sampai hari ini tidak ada satu lembaga internasional pun, tidak ada satu negara pun, tidak ada satu organisasi internasional pun, tidak ada institusi apapun di dunia ini yang kemudian mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Freedom House. Sehingga setidaknya apa yang dilakukan oleh Freedom House atau indeks kebebasan yang dirilis oleh Freedom House setiap tahun itu kemudian bisa diterima sebagai
sesuatu yang menggambarkan dinamika perkembangan demokrasi di dunia dari masa ke masa. Nah, karena memang metodologi yang dilakukan oleh Freedom House cukup ilmiah. Teman-teman bisa lihat di penjelasannya, teman-teman bisa menjelajahi website Freedom House. Di situ ada penjelasan tentang metodologi yang digunakan, gitu. Bagaimana metodologi yang digunakan, bagaimana indikator-indikator tersebut lahir, kemudian skala dari setiap indikator, bagaimana poin-poin dan seterusnya, itu dijelaskan dengan detail oleh Freedom House untuk menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan ini adalah kerja ilmiah, bukan asal-asalan, tetapi memang sebuah kerja yang didasarkan pada kajian empiris, berdasarkan pada data-data dan fakta yang ada. Nah, usaha yang dilakukan Freedom House untuk mengukur indeks demokrasi atau indeks kebebasan negara-negara di dunia ini menunjukkan bahwa satu kesimpulan yang bisa ditarik bahwa demokrasi itu tidak hanya sekedar manis di bibir saja, bahwa demokrasi tidak cukup diadopsi sebagai sistem pemerintahan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai demokrasi itu menjadi ruh kehidupan berbangsa dan bernegara, dan bagaimana demokrasi itu terimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara komprehensif sangat ditentukan oleh kapasitas suatu negara, state capacity, dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam pemerintahannya. Nah, berkaitan dengan itu, terakhir, ketika berbicara tentang state capacity, maka secara konseptual kita bisa membuat kategorisasi terkait bagaimana kualitas demokrasi di suatu negara, kualitas sebuah rezim atau pemerintahan di suatu negara dalam kaitannya dengan kapasitas negara itu untuk mewujudkan tujuan pemerintahan, untuk mewujudkan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini ada 4 kuadran yang menunjukkan hubungan antara rejim variation atau bentuk rezim di suatu negara terdiri dari 2 kategori, demokratis atau tidak demokratis, atau menyebut dirinya demokrasi atau sama sekali tidak menyebut dirinya demokrasi. Yang garis vertikal ini. Kemudian ada state capacity yang berkaitan dengan kapasitas suatu negara, apakah suatu negara itu kapasitasnya tinggi atau rendah. Kapasitas dalam arti bagaimana negara itu mewujudkan kesejahteraan, bagaimana negara itu memberikan kemakmuran kepada rakyatnya, bagaimana negara itu memberikan ruang bagi rakyat untuk kemudian terlibat dalam kehidupan politik, dan bagaimana negara itu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kira-kira seperti itu berkaitan dengan state capacity. Nah, sehingga kemudian melahirkan 4 bentuk. Bahwa ada negara yang tidak demokratis, ya, ada negara yang tidak demokratis sistem pemerintahannya, tetapi state capacity-nya high capacity and democratic. Negara yang tidak demokratis secara sistem politik, tetapi rakyatnya hidup makmur, hidup tenang, hidup tentram, hidup damai, sejahtera, pemerintahannya mampu mewujudkan kehidupan bernegara yang baik, yang sejahtera, dan seterusnya. Kita bisa sebut misalnya, kalau diberi contoh, anggaplah Arab Saudi. Arab Saudi secara pemerintahan tidak demokratis, tetapi
high capacity, performa pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan baik. Rakyatnya hidup makmur, tenang, tentram, sentosa, kaya raya, dan seterusnya. Kemudian misalnya Brunei. Brunei tidak demokratis, gitu, tapi rakyatnya hidup makmur, tenang, tentram, sentosa, gajinya tinggi, kehidupan rakyatnya adem ayem, dan seterusnya. Gitu. Itu disebut high capacity and democratic. Meskipun tidak demokratis, tapi state performance, kesejahteraan rakyatnya kemudian tinggi. Nah, sementara ada pula negara yang demokratis, negaranya demokratis dan juga state performance atau high state capacity-nya tinggi. Sudah demokratis, rakyatnya makmur, sejahtera, dan seterusnya. Seperti negara-negara di Eropa Barat. Masuk pada kategori free, kalau kategorisasi Freedom House, dan juga high capacity. Terutama negara-negara Skandinavia, seperti Finlandia, Swedia, Swiss, dan seterusnya, termasuk negara-negara Eropa Barat, Jerman, Inggris, Belanda, dan seterusnya. Negara-negara yang demokratis dan high capacity. Nah, sementara ada negara yang sistem pemerintahannya undemokratik dan low capacity. Kapasitas negaranya rendah dan tidak demokratis. Ini misalnya negara-negara di Afrika, terutama Afrika Sub-Sahara, ya. Sudah tidak demokratis, rakyatnya hidup miskin, melarat, menderita lagi. Misalnya negara-negara di Zimbabwe, Uganda, Rwanda, Kenya, dan lain-lain seterusnya itu. Lalu yang terakhir adalah ada negara-negara yang demokratis dalam sistem pemerintahan, tetapi state capacity-nya rendah. Kesejahteraan rakyatnya masih jauh dari harapan meskipun negara itu mengadopsi demokrasi. Kita bisa sebut Indonesia mungkin di sini. Kita bisa masukkan Indonesia di sini secara sistem pemerintahan. Indonesia bergerak ke arah demokrasi meskipun masih diliputi oleh berbagai persoalan-persoalan sosial ekonomi sehingga kita bisa menyebut state-nya low capacity. Meskipun itu sangat debatable, bisa dimasukkan ke kuadran yang lain. Nah, ini upaya konseptualisasi bagaimana melihat performa pemerintah, kualitas performa pemerintah, entah itu pemerintahan demokratis atau pemerintahan yang tidak demokratis, berkaitan dengan bagaimana dia mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara secara substansial. Bagaimana dimensi sosial ekonomi yang sebelumnya saya jelaskan sebagai indikator dari demokrasi substansial berusaha diwujudkan oleh pemerintahan di negara itu, dan ini kemudian bisa dilihat sebagai kacamata untuk menilai di mana sih posisi negara-negara yang ada di dunia. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan terkait upaya konseptualisasi demokrasi dalam kaitannya dengan mengukur demokratis atau tidaknya suatu negara. Pada materi selanjutnya, saya akan membahas tentang demokratisasi. Apa itu demokratisasi, bagaimana tahapan-tahapan demokratisasi maksud saya, dan bagaimana tipologi-tipologi dari demokratisasi. Nah, terakhir ada kutipan yang menarik untuk menggambarkan demokrasi, bahwa jika diktatorship, jika diktator atau otoritarian itu adalah jalan satu arah, maka demokrasi itu adalah jalan dua arah. Demokrasi is all about
talking and listening. Bahwa demokrasi itu berkaitan dengan talking dan listening sebagai sebuah ukuran kebebasan masyarakat untuk menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan, dan pemerintah mendengarkan bagaimana aspirasi rakyat. Begitu pula sebaliknya, pemerintah rakyat kemudian memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Terakhir, jika video materi ini Anda anggap bermanfaat, silakan mohon di like, jangan lupa di subscribe dan di share. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.